Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya, niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi menyapa aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Akil Muslim. Telah bergabung bersama kita melalui Zoom Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Suprapto. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar sehat untuk pagi ini Ustadz ya? Alhamdulillah sehat ya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Ya. Ustadz, pelajaran kita pagi ini kita membahas tema tentang apa Ustadz? Baik, jadi untuk hari ini insya Allah kita membicarakan tentang tema perjalanan hidup manusia menuju Tuhannya. Perjalanan hidup manusia menuju Tuhan. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Suprapto. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang hormati, saudara-saudara semuanya yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita bisa kembali bertemu dalam acara Fajar Hidayah, dan insya Allah di beberapa menit ke depan kita akan saling mengingatkan, saling belajar bagaimana kemudian kita hidup di dunia ini dari hari ke hari yang secara faktual kita berkurang ya umur kita ini, tetapi kemudian ada sebagian di antara manusia secara umum itu lalai bahwa kehidupan ini tetap berjalan dan menuju kepada akhir kehidupan kita, menuju kepada Tuhan kita. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6 atau di surat yang ke-84 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah berjerih payah menuju Tuhanmu dengan sungguh-sungguh, maka engkau pasti akan menemuinya. Ayat ini memang secara umum ya kepada manusia seluruhnya, seruan secara menyeluruh kepada siapapun yang menjadi manusia, kita semuanya, tanpa membedakan yang mukmin maupun yang kafir, bahwa hidup di dunia ini sejatinya adalah satu perjalanan yang penuh jerih payah ya, menuju kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju Sang Khalik yang menciptakan. Perjalanan hidup yang kemudian dilakukan dari pagi sampai pagi kembali dengan seluruh aktivitas kita, seluruhnya, yang kemudian boleh jadi aktivitas itu ada yang menyenangkan, menyedihkan, ada yang membahagiakan, ada yang membuat kita bisa semangat, ada yang kemudian kita bisa kurang semangat dan sebagainya. Fluktuatif seperti ini atau naik turunnya kita ini sebagai perjalanan hidup kita. Maka setiap langkah, baik tadi saya katakan kerja kita, ibadah kita, bahkan penderitaan ya. Mungkin kalau kita sebagian besar di sekitar kita ada yang merasa belum diberikan kesempatan dengan ekonomi yang baik misalnya, maka menyampaikan bahwa kami dalam penderitaan misalnya. Ini adalah bagian dari kadhan, perjuangan total yang tidak bisa dihindari. Kalau kita sebagai manusia yang hidup ya, tentu kita harus betul-betul merasakan semua aktivitas kita ini adalah sebagai kadhan kita, perjuangan kita. Bagaimana kita sebagai manusia kalau tidak berjuang, tidak berusaha untuk mempertahankan hidup kita sebagai sebuah anugerah dari Allah.
Ketika Allah sudah memberikan kehidupan bagi kita, memberikan fasilitas hidup bagi kita, maka kita mempertahankan untuk bagaimana kita bisa hidup, sehingga tujuan kita diciptakan untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, termasuk menghambakan diri sebagai bentuk qadhan kita, itu bisa kita lakukan. Ibnu Katsir misalnya menjelaskan bahwa engkau akan beramal dengan penuh jerih payah. Lalu engkau akan bertemu pada hari kiamat, ya, bertemu kepada Allah pada hari kiamat. Dan akan dibalas, apakah dengan baikan atau keburukan. Maka sebenarnya ayat 7, 8 seterusnya itu menggambarkan nanti bagaimana ketika kita mendapatkan buku catatan kita dari kanan kita, itu tentu kita akan mudah dalam hisab kita dan sebagainya. Tetapi fokus pada pagi hari ini kita akan mencoba di ayat yang ke-6 ini dulu, bahwa apapun yang kemudian kita kerjakan ini, sebenarnya kita sedang berjalan menuju Khalik kita, Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sadar, ya, atau tidak sadar. Orang kafir pun sama, ketika dari kecil, kemudian anak-anak, kemudian sampai dewasa, misalnya, sampai tua, atau di interval ini ada yang meninggal, itu sudah merupakan fakta, gitu. Fakta bahwa perjalanan manusia akan ada akhirnya di dunia ini. Kita, ya, berjalan, kalau melihat, ya, manusia di sekitar kita, tentu yang berjalan dengan cahaya iman dan takwa, dan ada pula yang berjalan dengan kegelapan hawa nafsu dan kelalaian. Ini kan satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa manusia ketika mendapatkan satu petunjuk dari Allah, ada Al-Quran di sana, maka ada yang iman, ada yang kafir, ada yang munafik. Kalau kemudian kita asumsikan bahwa posisi kita sebagai orang-orang yang berjalan di jalan iman dan takwa, atau kita orang beriman dan orang yang muslim, tentu perjalanan kita harus betul-betul dimaknai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya semua proses yang ada ini kita sadar bahwa ending dari atau akhir dari kehidupan kita adalah ada satu gerbang kematian, kemudian kita akan mempertanggungjawabkan apa yang akan atau yang telah kita kerjakan. Sehingga sesungguhnya kita milik Allah. Kita mau menghindar kayak apa, kita milik Allah, kita hamba Allah. Kalau kita hamba Allah, kita milik Allah, maka kepadanya lah kami pasti kembali. Kalau kemudian ada kesadaran diri ini, maka hakikat hidup kita sebagai perjalanan untuk pulang kepada Allah. Kita bersyukur dengan kita mengaji, dengan kita belajar agama ini, kita lebih sadar, kita lebih tahu kemana arah pulang kita. Sekali lagi, kemana arah pulang kita. Kalau kemudian kita pulang, kita mengembara lah misalnya, atau kita bepergian, atau kita pergi ke suatu kota urban misalnya, urbanisasi dan sebagainya, atau mungkin trans misalnya. Pada akhirnya misalnya kalaupun kita pulang, itu kadang ada hal yang kemudian ditanyakan kepada kita, apa bekalnya? Apa bekal kita pulang? Kalau dalam dunia saja kita tahu ada tiket dan sebagainya. Ada kemudian masa di mana kita menunggu ketika kita sudah selesai bekerja atau purna misalnya. Lah, kita sebagai manusia harus betul-betul memahami bahwa hakikat hidup kita ini adalah perjalanan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap usaha, baik dalam bentuk ilmu, mendidik anak, membersamai suami atau membersamai istri, beribadah, atau menahan diri dari dosa, adalah bentuk qadhan, perjuangan menuju keriduannya. Ini harus senantiasa kita sadari. Sehingga apapun aktivitas kita itu senantiasa akan dimanai, ini bekal kita, ini perjuangan kita untuk menuju Rabb kita, untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kesadaran diri ini, sebagai bentuk bahwa ayat ini mendasari bagaimana kita lebih membersihkan diri kita, orientasi hidup kita, itu semakin jelas. Jelas kita akan menuju kepada Tuhan kita. Maka ada kata-kata qadhan di sana, itu dari kata kadih, itu kan qadhan itu dari kata kadaha, yang berarti berusaha keras sampai letih dan penuh keringat itu. Artinya usaha sungguh-sungguh.
Setiap manusia dia sungguh-sungguh dalam bekerjanya misalnya, tapi orientasi kerjanya itu untuk apa? Kita sungguh-sungguh orientasi kerja kita, orientasi ibadah kita untuk apa? Itu yang kemudian membedakan. Ya. Kehidupan kita di dalam beragama ini itu bukan jalan yang mudah. Bukan jalan yang tanpa ada ujian. Bukan karena Rasulullah SAW di dalam riwayat Muslim menyebutkan di sana, huffatil jannatu bil makari, wa huffatin nar bisahawat. Surga itu diliputi dengan hal yang tidak menyenangkan. Dan neraka diliputi dengan syahwat. Kalau kita memegang hadis ini, maka apa yang telah kita kerjakan dalam kehidupan kita, untuk ibadah kita, ada godaan dari syahwat kita, itu sudah fitrahnya, sudah sunahnya. Maka tinggal bagaimana sikap kita ini untuk memahami bahwa kita harus betul-betul maksimal kerja keras sampai bahasanya letih dan penuh keringat dalam mempertahankan akidah kita untuk mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga kita meninggalkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang. Karena kalau kita ingin mengharapkan ridha Allah, mengharapkan surganya, akan diliputi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, yang penuh dengan riak dan duri. Oleh karena itu, marilah kemudian kita memahami, menyadari dengan kesadaran diri bahwa perjalanan menuju Allah itu menuntut perjuangan yang luar biasa, mujahadah kita dalam melawan hawa nafsu kita, sungguh-sungguh kita. Bagaimana kemudian kita mempersiapkan apa-apa yang jadi kewajiban kita sebagai seorang yang beriman, sebagai muslim, itu kita persiapkan dengan baik. Tetapi kita juga harus sadar bahwa mujahadah itulah yang kemudian akan menuntun kita. Allah memberikan jalan-jalan kepada kita. Sebagaimana ini tersebut dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Subul, jalan-jalan. Subulana, jalan-jalan kami. Sangat banyak dan jalan-jalan Allah berikan kepada kita manakala kita bersungguh-sungguh. Usaha-usaha kita itu betul-betul hanya mengharapkan ridha Allah, maka kemudian Allah akan menuntun kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena mungkin dukungan dari keluarga atau masyarakat kita, tetapi kemudian Allah menolong kita, memberikan jalan-jalan kepada kita karena kesungguhan kita untuk mencari ridhonya. Kalaulah kemudian kawan, ya, teman sejawat, komunitas, misalnya kita lah di majelis kita ada jamaah, ada komunitas, ada kebersamaan ini, itulah sebagai pendukung kita. Tetapi kita di dalam kebersamaan ini pun, kalau kemudian niat kita bukan hanya mencari ridha Allah, maka kita bisa tersesat di dalam samudra kebersamaan ini. Kita terombang-ambing dengan ketidakmenentuan karena salah orientasi. Orientasi kita adalah kita akan menuju kepada Allah, akan pulang kepada Allah, ilaihi raji'un, ya. Maka kemudian kita akan sadar apapun yang kita kerjakan adalah hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan menuju Allah tidak hanya fisik tentu, tapi juga batin dan niat. Bagaimana kemudian Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Maka betul-betul aktivitas kita sebagai kathan kita, sebagai usaha yang keras kita, usaha yang sungguh-sungguh kita ini harus betul-betul diniatkan dengan baik, diniatkan dengan benar, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang muslim betul-betul harus senantiasa meluruskan niat, karena perjalanan hidup kita ini tidak akan berakhir, kecuali akan ada pertemuan dengan Allah. Famulaqi, entah dalam keadaan ridho atau murkanya. Artinya apa? Kita manusia jelas akan ketemu dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah ridho pada kita atau murka kepada kita, tentu harus betul-betul menjadi satu pegangan kita. Kepastiannya ketemu, tetapi kondisinya apakah kita termasuk yang diridhoi atau kemudian kita dimurkai? Maka betul-betul luruskan niat seluruh-seluruhnya, semurni-murninya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Inilah momen perjumpaan ya sejati yang akan menjadi tujuan seluruh amal dan kesabaran kita. Oleh karena itu, kita harus bisa menanamkan kesadaran bahwa hidup ini bukan bersenang-senang, tetapi untuk berjuang mendekat kepada Allah. Setiap ujian yang sampai kepada kita, lelah kita, pengorbanan kita adalah bagian dari perjalanan untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke tempat, ke kampung yang abadi. Yang kemudian di sana kita tinggal menerima apa yang menjadi ketetapan Allah atas usaha-usaha sungguh-sungguh kita. Orang yang menyadari arah perjalanannya akan memaknai hidup ini, ya, yang penuh kesulitan ini sebagai latihan jiwa, latihan sabar, latihan bagaimana kita sebenarnya tentu akan diuji keimanan kita. Bukankah Imam Al-Basri misalnya berkata, wahai anak Adam, engkau hanyalah kumpulan hari. Jika satu hari telah berlalu, maka sebagian dirimu telah pergi. Kemarin hari Kamis, sekarang hari Jumat, satu hari telah kita tinggalkan lagi. Tidak terasa. Sekarang bisa jam 5, nanti sampai jam 6. Kita masuk ke jam 6 lebih, maka hari yang kita dari 00, tadi malam jam 12 malam 00, sampai jam 5 sudah hilang. Ini yang kemudian betul-betul kita pahami, sehingga di hari ini kita mencoba untuk mengingatkan kepada diri kami pribadi, usi nafsi wa iyyakum bittaqullah ini, dengan ayat 6 surat Al-Insyiqaq ini, bahwa apapun yang kita kerjakan ini pada hakikatnya menuju kepada Tuhan kita, maka amal-amal kita harus kita orientasikan untuk bekal-bekal kita. Orientasikan untuk menuju Tuhan kita, agar Tuhan kita ridho dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita kerjakan dalam ibadah ini, dalam perjuangan ini, dalam pekerjaan ini, dalam mendidik anak, membersamai suami, membersamai istri, berjuang dalam dakwah ini. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik di jalannya. Demikian. Ya, terima kasih Ustadz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita masih di program unggulan Fajar Hidayah. Pagi ini bersama dengan Ustadz Suprapto. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000, atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Untuk kesempatan pertama di sesi kali ini, kita ke pertanyaan tertulis dulu Ustadz. Pertanyaan pertama dari Ibu Tri yang ada di Kota Ustaz. Kalau orang yang beriman itu takut mati karena membayangkan sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut, apakah itu pertanda lemahnya iman Ustaz? Dan yang kedua, apakah benar orang yang sudah meninggal, arwah rohnya itu 40 hari masih ada di rumah? Mohon tausiahnya Ustaz. Baik. Jadi siapapun kita ya, merasakan takut mati itu bukan menandakan kita lemah iman. Tetapi memang nanti yang perlu kita bahas adalah apa yang melatar belakangi rasa takut itu. Kenapa? Karena takut ini kan sebagai fitrah manusia. Kenapa? Secara naluri, setiap kita manusia cenderung takut kepada kematian. Karena apa? Karena sesuatu yang tidak kita ketahui datangnya, kemudian juga dia memutuskan kenikmatan dunia gitu. Itu kadang kan kita mesti akan mati ya gitu. Tetapi kita juga harus sadar bahwa kematian ini kan sesuatu yang luar biasa penting ya, sehingga Rasulullah sendiri senantiasa berdoa agar diberikan husnul khotimah sebagai tanda bahwa
kematian ini satu hal yang besar dan menakutkan bila tidak ada persiapan. Bahkan Rasulullah menyampaikan ketika sakaratul maut itu, rasa sakitnya beliau menggambarkan seperti misalnya kambing dikuliti hidup-hidup. Atau kemudian ketika ada satu kain dari sutra, kemudian dia ada di pohon-pohon perdu berduri, kemudian ditarik begitu, kan berebet itu. Jadi ini yang kemudian sarana nalurinya dulu, bahwa rasa takut mati itu hal yang naluriah, gitu, wajar. Apalagi kemudian kita sebagai manusia, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Di Al-Imran ya 185. Maka merasa takut mati secara manusiawi adalah tidak salah. Nah ini yang penting, apa yang menyebabkan rasa takut itu. Yang pertama, jika takut mati karena belum siap beramal ya, kita merasa bahwa amal kita masih sedikit, ini artinya tanda keimanan kita masih hidup. Sehingga kalau kita merasa itu, tentu kita akan sadar, karena hati kita adalah hati yang hidup ya, iman kita iman yang hidup, maka kemudian bagaimana kita mempersiapkan itu. Bukankah dalam sabda Nabi SAW, bahwa kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Rawahu Tirmidzi, ini memang hadis hasan ya. Tapi sebagai bentuk inzar atau peringatan bagi kita. Sehingga orang yang takut mati karena merasa kurang bekal, bukan karena cinta dunia, justru ia sedang diingatkan oleh Allah agar memperbaiki diri. Insya Allah kita ya, orang-orang yang sudah ngaji, itu ketika rasa takut kita mati itu karena khawatir kita, bekal kita nggak cukup. Sebagaimana tadi di tema kita, ya, perjuangan kita, ya, kegiatan kita, lelah kita, itu belum mencukupi. Kita khawatir itu. Jadi takut itu sebagai bentuk khawatir apakah saya sudah mencukupi bekal kita menuju Allah. Maka kemudian dengan luar biasa kerja kerasnya dalam ibadahnya, dalam niatnya itu bagaimana betul-betul sadar akan kembali kepada Allah dengan gerbang kematian. Artinya kita kembali Allah gerbangnya kematian, kemudian kita di barzah, tempat di mana kita menunggu. Tapi kalau yang kedua itu tadi cinta karena kita merasa khawatir kurang amal kita ya. Yang kedua ketika mati ini karena cinta dunia. Lah inilah kemudian tanda lemah iman kita. Nauzubillah min zalik. Jadi orang yang takut mati karena tidak ingin meninggalkan dunia, harta, keluarga, kedudukan, lah inilah, maka ini sebagai termasuk penyakit hati yang harus kita hindari. Inilah yang disebut dengan wahan. Orang yang cinta dunia dan takut mati. Lah ini yang tentu pertanyaan ibu tidak dalam konteks ini. Pertanyaan ibu dalam konteks kita takut atau khawatir mati karena bekal-bekal kita belum mencukupi. Maka Allah memberikan kesempatan hidup kita. Mari kita sama-sama semaksimalnya bagaimana bisa memperbaiki, menambah amal-amal kita. Bahkan Nabi sampai mengibaratkan, kalau besok itu kiamat, saya masih bisa menanam hari ini, saya tanam hari ini. Itu kalau sebagai gambaran luar biasa ya. Kapan tuh tumbuh dan berbuahnya? Kan nggak mungkin satu hari berbuah itu. Tetapi kemudian kalau itu amal baik, sekecil apapun, selama kita masih mampu mengerjakan, kita kerjakan. Maka takut mati karena cinta dunia menunjukkan hati yang lebih condong kepada dunia daripada Allah dan akhirat. Nah inilah yang harus disembuhkan dengan zikir kita, dengan ibadah kita, dengan baca Quran kita. Lalu bagaimana kita menyiapkan rasa takut mati kita ini? Rasa takut mati itu perlu diarahkan agar menjadi khauf yang produktif, takut yang produktif. Bukan khauf yang melumpuhkan atau yang kemudian menjadi kita ngelokro gitu. Kita kemudian tidak bergerak karena takut. Caranya bagaimana? Salah satunya ya, misalnya dengan perbanyak mengingat mati. Dzikrul maut. Karena perbanyaklah pengingat, ya, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Rasulullah menyampaikan begitu. Kita ingat mati itu yang produktif. Nanti pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia, maka apa bekal yang kita bawa? Kan begitu. Oleh karena itu, yang kedua apa? Beramal dengan ikhlas. Karena amal yang ikhlas itu kemudian akan membuat hati tenang menjemput kematian kita.
Bukankah kemudian di surat Yunus misalnya ayat 63 sampai 64, allazina amanu wa amilus solihat lahum busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bahwa orang-orang yang beriman kemudian beramal saleh, bagi mereka ada kabar gembira di kehidupan dunia dan di akhirat. Maka hati menjadi tenang. Amal kita dengan ikhlas. Yang ketiga, memohon husnul khotimah. Nabi senantiasa berdoa, ya Allah jadikan amal terbaik kami, penghujung usia kami, dan hari terbaik kami adalah hari ketika kami bertemu denganmu ya Allah. Ini kemudian 3 hal yang menjadikan rasa khawatir atau takut kita itu harus ditemani takut yang produktif, takut yang aktif untuk bagaimana menutup kekhawatiran kita akan kurangnya bekal kita. Jadi bukan takut karena kita meninggalkan dunia, meninggalkan anak istri kita, meninggalkan kedudukan kita, meninggalkan harta yang sudah kita tumpuk-tumpuk selama puluhan tahun kita kerja dan sebagainya. Kemudian di bank ada deposit, ada emas dan sebagainya. Tetapi kita khawatir, jangan-jangan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan kehidupan ini, kita tidak mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan dengan baik. Sehingga takut karena belum siap, takut amal kurang, maka itu tanda hati kita sadar, iman kita hidup, ya, iman kita kuat dan sehat. Tapi kalau takut karena cinta dunia, takut kehilangan nikmat, itu tandanya kita lalai, terikat kepada dunia. Jangan-jangan kita memiliki penyakit wahan, iman kita lemah. Tidak takut sama sekali, merasa aman dari azab Allah. Nah, ini tanda kesombongan ini. Iman yang berbahaya kalau demikian. Nah, ini 3 jenis yang kita mensikapi dari pertanyaan Ibu tadi. Kemudian tadi misalnya disampaikan apakah selama 40 hari gitu ya, ruh ketika orang meninggal itu masih di dalam rumah gitu. Tidak ada ya, tidak ada penjelasan ya yang qat'i, yang sharih dari Allah yang melalui firman-Nya di Al-Quran maupun dari nas-nas yang ada di dalam hadis yang menjelaskan tentang ini. Ya, tidak ada. Sehingga kalau tidak ada nas yang menyebutkan sesuatu yang gaib, maka tentu kita juga tidak bisa menyampaikan bahwa masih begini dan sebagainya. Itu urusan Allah. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh itu dari urusan Allah. Maka kita jangan sampai terjebak kepada sesuatu yang sudah masyhur di masyarakat kita, tetapi itu tidak terdapat di dalam nas-nas agama. Demikian Ibu. Ya, kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553.000. Kita ke pertanyaan tertulis selanjutnya Ustadz dari Ibu Imah yang ada di Sragen. Ustadz, Al-Malikul Kudus itu apa artinya Ustadz? Mohon diterangkan. Baik, jadi Al-Malikul Kudus ini kan termasuk 2 nama Allah yang baik ya. Maka kita bisa menemukan ini salah satunya di ayat 23 surat Al-Hasr yang ke-59. Di sana disebutkan Huwallazi la ilaha illahu Al-Malikul Kudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin. Dialah Allah yang Tuhan yang dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha merajai, Al-Malik, maha merajai. Kemudian Al-Kudus yang maha suci. Sehingga Al-Malikul Kudus yang merajai atau yang memiliki ya, Al-Malik yang penguasa, yang maha suci. Kemudian Rasulullah juga pernah menyampaikan dalam doa beliau ya, dalam sebagian doa disebut juga beliau mengucapkan Al-Malikul Kudus juga. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakal dzal jalali wal ikram. Ada juga dzal jalali Al-Malikul Kudus juga disebutkan di sana. Artinya mana Al-Malik di sini adalah yang merajai. Al-Malik berasal dari kata malaka. Malaka yamliku, yang berarti memiliki atau menguasai dan memerintah. Maknanya apa? Bahwa Allah adalah raja dan penguasa seluruh alam yang memiliki segalanya secara mutlak ya. Langit, bumi dan seluruhnya, makhluk, waktu, bahkan kita jiwa manusia. Maka maha tinggilah Allah, raja yang sebenarnya. Fata'ala Allah al-Malikul Haq, kan begitu. Kemudian tentu berbeda dengan raja di dunia kan. Kekuasaan Allah tentu tidak terbatas, tidak diwarisi.
tidak bergantung pada makhluk. Kalau raja dunia tentu tadi terbatas, diwarisi, tergantung juga dengan komunitas masyarakatnya. Oleh karena itu, raja yang dimaksud adalah Allah memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, tidak diwarisi, tidak tergantung makhluk. Al-Qudus yang maha suci. Al-Qudus berasal dari Qadasa, yang berarti kesucian dan kebersihan. Maknanya Allah zat yang maha suci dari segala kekurangan, kelemahan, kezaliman, dari sifat segala makhluk. Dia sempurna dalam zat, ya, sifat, perbuatannya. Maka Ibnu Katsir mengatakan bahwa Al-Qudus artinya yang maha suci dari segala sifat kekurangan dan segala sesuatu yang tidak layak baginya. Sehingga kalau kemudian kita mengambil hikmah dari dua nama ini yang saling melengkapi, ya, Al-Malik mengingatkan kita bahwa Allah adalah pemilik dan penguasa hidup kita, maka jangan bergantung kepada selain Allah. Al-Qudus mengajarkan bahwa Allah suci dan sempurna, maka kita pun harus mensucikan hati. Dalam amal kita juga suci, tujuannya hanya untuk Allah. Dalam niat kita adalah suci, tujuannya untuk kepada Allah. Agar apa? Agar melayak, agar kita layak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir subuhun kudusun rabbul malaika waruh yang dibaca Nabi saat ruku dan sujud yang bermana, Maha suci engkau zat yang disucikan dan malaikat dan juga ruh al-Jibril itu. Oleh karena itu, mari kita kemudian bagaimana menumbuhkan rasa tunduk dan taat kita karena Allah secara sadar, ya, karena Allah adalah Raja yang maha merajai. Kita juga membersihkan hati dari syirik, iri dan sombong karena hanya Allah yang sempurna. Kita cuma hamba yang kemudian mujahadah fi tazkirah, kita berjuang mensucikan diri agar bisa dekat dengan zat Allah yang suci. Demikian. Ya, selanjutnya kita sapa pemirsa yang telah terhubung melalui line telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Ya, saya Subono Ustadz dari Ngawi. Ya, silahkan Bapak. Ya, silahkan. Silakan langsung ke Ustadz Prapto. Iya, halo Bapak. Silakan, bisa langsung. Oh, sepertinya terputus. Kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita ke pertanyaan tertulis lagi, Ustadz, dari hamba Allah yang ada di Karanganyar. Ustadz, bagaimana cara jika sholat berlebihan, misalnya seharusnya 4 rakaat, ini menjadi 5 rakaat? Bagaimana cara untuk sujud sahwinya? Dan jika itu dilakukan berjamaah, sementara si jamaah ada yang sudah pulang, apa yang harus dilakukan? Karena ingatnya atau taunya itu ketika sesudah selesai sholat sunnah, setelah sholat sunnah. Dan bagaimana cara makmum mengingatkan jika salah satu makmum mengingatkan namun imam tidak dengar? Kebetulan ini posisinya si makmum perempuan, Ustadz, mohon tausiahnya. Baik, jadi terkait dengan sujud sahwi kan dilakukan karena untuk menutupi kekurangan, ya, lupa, ragu atau kelebihan dalam sholat. Rasulullah bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi fal yatarharra as-shawab, summal yutimma alaihi, summal yasjud sajdatain." Jadi jika salah seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, hendaklah ia mencari yang benar dan menyempurnakan sholatnya dan sujud 2 kali. Nah sekarang kasusnya, bagaimana kalau imam itu kelebihan, merasa sudah selesai sholat, bahkan sudah selesai zikir tadi, sehingga makmum ada yang keluar, itu ada yang sudah selesai. Dulu ketika para sahabat pun sudah sampai selesai, bahkan bertanya kepada Nabi apakah sholat tadi dikosor begitu. Sehingga ketika tidak, ya kemudian menambah sujud sahwi. Nah sekarang 5 kan kelebihan. Kalau yang merasa adalah imam saja, semua makmum semua sudah tidak merasa, boleh jadi kita sebagai imam ragu, saya tadi 4 apa 5 gitu. Kalau yang 4 apa 5 tentu yang jelas 4, ya. Kalau 5-nya ragu. Tetapi ternyata tadi ada
ibu-ibu yang kemudian sudah mengingatkan. Kalau ibu kan mengingatkan dengan tepuk tangan ya, artinya sesuatu ada yang salah nih. Tapi ternyata tetap imam gak dengar gitu. Maka yang dilakukan tentu menyampaikan kepada imam tadi, imam kelebihan. Nah tinggal tadi saksinya, kalau cuma kita sendiri, itu hal yang mudah-mudahan maafu anhu, artinya kesalahan imam tidak menjadi kesalahan makmum. Ini satu dulu. Yang kedua, imam ini dalam posisi menyadari, berarti sudah imam yang sujud sahwi gitu. Nah kemudian kalau makmum masih di situ, bisa kemudian setelah selesai dzikir kan, mari kita tadi kami merasa kelebihan satu, dan mungkin ada makmum yang lain yang merasa oh ada, yaudah kita sujud sahwi dua kali sujud. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi tidak tidak meninggalkan itu saja, karena sudah jelas ada syariatnya. Kalau kita kelebihan, ya sudah kita sujud sahwi 2 sujud ya. Jadi kita sujud 2 kali, kemudian salam udah. Walaupun di akhir setelah kita zikir. Yang penting ada makmum yang memastikan memang tadi kelebihan Pak Imam. Nah kalau kita sendiri ya berarti makmum yang tidak ada hal lain, berarti yang ragu kita. Kalau ragu kita yang pasti 4 sudah. Insyaallah maafu anhu begitu. Demikian. Ya, kami masih mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita ke pertanyaan tertulis selanjutnya Ustadz dari Pak Cokro yang ada di Medan. Ustadz, khutbah Jumat itu khutbahnya pakai 2 kali atau sekali Ustadz? Karena sepertinya ada yang memakai 2 kali dan ada yang sekali. Dan pertanyaan kedua, sholat tengah malam atau sholat malam itu bolehkah sholat witir dulu baru tahajud Ustadz? Mohon tausiahnya. Baik, jadi kalau khutbah Jumat itu 2 khutbah ya, bukan 1. Jadi dalilnya apa? Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ya, ia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu khutbatain yaqudu bainahuma." Nabi ya sallallahu alaihi wasallam berkhutbah 2 kali dan beliau duduk di antara keduanya. Artinya ada khutbah pertama berisi tausiah ya tentang ketakwaan dan tentang indar atau peringatan lah kita sebagai hamba yang beriman untuk betul-betul meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu khutbah pertama. Kemudian duduk ya. Kemudian berdiri lagi. Khutbah kedua ya berisi untuk apa? Untuk mendoakan kaum muslimin dan penegasan dari pesan dan takwa di khutbah yang pertama tadi. Sehingga kesimpulannya bahwa khutbah Jumat itu 2 kali sebagaimana yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua tentang sholat malam. Bolehkah witir itu lebih dahulu atau harus terakhir gitu? Boleh. Tetapi memang tidak utama gitu. Jadi jadikanlah akhir sholat malam kalian adalah witir. Ini kan yang muakkadahnya ya. Artinya kalau kita witir itu dalam hadis ini ij'alu akhira sholatikum billail itu witron. Jadi jadikanlah akhir di salat malam kalian adalah witir. Nah penjelasannya witir sebaiknya dijadikan penutup salat malam kita. Namun boleh witir dulu, lalu tahajud lagi setelahnya. Asalkan tidak witir 2 kali gitu. Karena la witroni filailah, tidak ada witir 2 kali. Ini yang kemudian juga ada hadis Nabi kan, ketika kita takut tidak bisa bangun malam untuk kita melaksanakan sholat lail ya, itu maka cukup misalnya dengan witir di awal gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kita bisa dalam 1 malam itu witir dulu, kemudian kita mungkin habis itu tidur ya, kemudian kita tahajud atau qiyamul lail, tapi tanpa witir lagi. Jadi yang dilarang itu adalah witir 2 kali dalam sholat malam kita. Yang kedua, yang lebih utama, yang lebih muakkadah itu adalah menjadikan witir kita sebagai akhir sholat malam kita.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Pak Lastono yang ada di Purwodadi. Ustadz, istri saya itu selalu ikut kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Sudah saya peringatkan tetapi masih nekat. Bagaimana sikap saya selanjutnya Ustadz? Saya tidak bisa tegas karena saya lagi diuji sakit stroke. Atas penjelasannya terima kasih. Mohon tausiahnya Ustadz. Baik, jadi manusia satu sama lain tentu harus saling memahami kondisi, ya, saling tasamuh. Kalau kita sebagai suami, ar-rajulu qawwam 'ala nisa, kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Artinya kaum itu penanggung jawab, pelindung dan pembimbing. Kita sebagai seorang suami harus berusaha menuntun istri kita agar hidup dalam ketaatan kepada Allah dengan cara yang lembut dan penuh hikmah. Karena tadi kan konteksnya mengikuti hal-hal yang tidak ada tuntunannya. Namun Allah juga melihat kadar kemampuan seseorang. Apalagi tadi Bapak sakit ya. Jika kita sakit, tidak mampu menegur dengan tegas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka bila suami sakit berat, ini tadi stroke ya, tidak dapat menegur dengan kuat atau tegas, Allah tetap memberi pahala niat dan kesungguhan hati kita untuk agar istri kita juga tetap di jalan Allah. Kenapa? Kita juga harus sadar bahwa seseorang yang sakit atau bepergian maka dicatat baginya pahala seperti ketika ia sehat dan menetap gitu. Maka ketika kita sehat senantiasa membimbing, ketika sakit kemudian ada satu yang menghalangi ya, tidak optimal, insya Allah pahala tetap ada pada kita karena kita senantiasa mengharapkan Allah memberikan petunjuk kepada istri kita. Sehingga kita harus, apa yang kita lakukan ini, kalau kita sedang sakit dalam posisi lemah ini, mendoakan istri dengan tulus. Bukankah yang memberikan petunjuk adalah Allah? Terhadap orang kita sayangi, istri kita tidak mampu, tapi Allah yang menghendaki itu. Al-Qasas ya 56 misalnya. Kemudian kita juga menunjukkan kesabaran dan ketenangan kita. Jangan sampai malah kita marah-marah nanti memperparah sakit kita. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu kecuali menghiasinya. Ya, kelembutan kita akan menghiasi bagaimana cara kita menyampaikan yang halus. Gunakan cara yang lembut dan halus itu. Melalui apa? Melalui bagaimana kemudian ya bisa dengan tulisan, dengan kemudian kita doa dan mengajak dengan syarat yang penuh kasih itu. Sehingga kita berharap bahwa ujian ya di balik ini adalah mengajarkan sabar kepada istri dan anak-anak kita. Ujian ini menumbuhkan kelembutan di hati kita, menjadikan kita sebagai guru dalam diam, ya, menunjukkan keteguhan iman di tengah keterbatasan itu. Oleh karena itu, apapun yang kemudian kita terima, yang sekarang kita alami sedang sakit, tapi kita ingin senantiasa menuntun istri kita, insya Allah Allah akan memberikan kemaafannya kepada kita manakala kita tidak optimal karena sakit kita. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kami sampaikan. Ya, jawaban dari pertanyaan Pak Lastono tadi sekaligus yang pertanyaan terakhir pada Fajar Daya kali ini, Ustadz. Sebelum diakhiri, ada yang ditekankan terkait materi? Monggo, Ustadz. Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudara semuanya, bersyukur kita kepada Allah. Allah memberikan kesempatan kita kembali untuk bagaimana kita bisa lebih meningkatkan amal ibadah kita. Karena rasa khawatir kita nanti ketika Allah mencabut kita, kondisi kita tidak sedang husnul khotimah, naudzubillah min zalik, maka senantiasa kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah jerih payah kami dalam ketaatan kepadamu itu sebaik perjalanan kami menujumu dengan penuh keridhoanmu. Artinya betul-betul kita mohon kepada Allah agar apa-apa yang kita kerjakan ini Allah ridho, sehingga kita bisa menuju kepada Rabb kita dengan kondisi yang husnul khotimah, dengan ketenangan hati. Dan juga kita senantiasa memohon kepada Allah agar tetap diberikan keistiqomahan. Apa-apa yang kita kerjakan selama ini harus senantiasa diingat. Harus senantiasa diingat. Niatan kita hanyalah mencari ridho Allah. Belajar kita, ngaji kita, qiraah kita, belajar, bekerja kita, mendidik anak kita, membersamai suami atau membersamai istri kita, bermuamalah dengan masyarakat kita, semuanya harus dalam konteks mencari ridho Allah. Maka hal-hal yang tidak diridhoinya kita jauhi. Kita jauhi. Agar apa? Agar besok ketika Allah memanggil kita, kemudian besok di akhirat, di yaumul hisab, kita akan mendapatkan buku kita, catatan-catatan amal kita itu dari kanan kita.
Sehingga dengan itu kita akan kembali kepada orang-orang beriman besok di akhirat dengan penuh kegembiraan. Jangan sampai sebaliknya. Kita mendapatkan dari belakang kita. Kita akan tertunduk karena akan mendapatkan nauzubillah azab yang pedih. Oleh karena itu, dengan apa yang kami sampaikan, mengingatkan pada diri kami dan juga Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan kita semakin giat lagi untuk beramal saleh. Allah masih memberikan kesempatan, walaupun 1-2 jam ke depan Allah panggil kita masih punya kesempatan untuk bisa berbuat baik dan beramal saleh. Mudah-mudahan bisa dipahami mengenai disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz atas tausiahnya. Semoga dapat menjadikan pelajaran Ustaz, peringatan sekaligus kabar gembira bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Suprapto. Kami mohon maaf untuk pemirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan tertulis Anda, namun belum bisa kami jawab karena keterbatasan waktu. Insya Allah akan dijawab di kajian-kajian mendatang. Jadi selalu simak kajian yang ada di MTA TV. Saya Fatih Akil Muslim, beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.